Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nurul Pala dengan NIM 2830413. Mata kuliah kajian tarikh Al-Quran dengan dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Yahya akan menjelaskan materi tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Ortografi atau skriptio detektif yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, yaitu sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi tersebut, simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran munculnya ortografi baru, yaitu skriptio plena. Dalam karyanya Al-Muqni fi Ma'rifah Marsu Masohif al-Amsar, Abu Amr al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Secara teknis, aksara primitif yang digunakan untuk menyalin Al-Quran tersebut sebagai skriptio detektif dikontrasikan dengan skriptio plena, yakni aksara Arab yang kemudian telah mengalami proses penyempurnaan pada tahapan sejarah selanjutnya. Bentuk skriptio detektif yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara telah ditunjukkan pada bagian lalu. Kekeliruan pembacaan teks Al-Quran yang disalin dalam aksara tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi. Ada 3 alasan utama yang dikemukakan untuk mempertahankan sikap tradisional. Pertama yaitu titik-titik diakritis dan tanda-tanda vokal sebagaimana yang ada dalam skriptio plena tidak pernah mencapai taraf otoritas yang setara dengan teks Utsmani yang tertulis di dalam skriptio detektif. Titik-titik diakritis dan tanda-tanda vokal dalam skriptio plena bukanlah bagian Mushaf Utsmani. Tanda-tanda bacaan tersebut merupakan suatu metode penyalinan yang dengannya lectio vulgata dapat direkam. Tanda-tanda tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk pengganti transmisi oral, bacaan-bacaan resmi. Tradisi oral yaitu asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam konsep tawatur, seperti dipandang sebagai buku pamungkas wahana transmisi yang sebenarnya. Kedua yaitu hanya melalui tradisi oral lah karakteristik asasi Al-Quran sebagai sesuatu yang dibaca, sesuatu yang secara oral disampaikan dapat dipelihara. Kaum muslimin menyalin bahwa Al-Quran disampaikan secara oral kepada manusia oleh Nabi. Dalam cara yang sama, kaum muslimin juga telah mentransmisikan Al-Quran secara oral kepada abad ke abad, persis seperti yang mereka terima dari Nabi. Ketiga yaitu seni baca Al-Quran secara teknis disebut tajwid tidak dapat disampaikan kecuali lewat tradisi oral. Sementara tajwid menurut sudut pandang ini merupakan suatu unsur integral dalam pembaca Al-Quran yang pada hakikatnya berasal dari Nabi tersendiri. Sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan skriptio detektif tidak bersepakat bahwa perilaku aktualnya, tetapi pada umumnya disebutkan bahwa ada masa kekhalifahan Muawiyah
ibnu Abi Sufyan, langkah tersebut mulai dilakukan. Ziyad ibnu Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu al-Aswad ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan pembaca yang ketika itu semakin masif. Tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad karena sebagaimana kisah-kisah yang bertalian dengan introduksi hal-hal tersebut, misalnya pada kisah pengumpulan pertama Al-Quran oleh Zain ibnu Thabit, takut berbuah bid'ah. Namun suatu ketika Ad-Du'ali mendengar sendiri orang berkeliling membaca bagian Al-Quran, yaitu Innallaha abara minal musyrikina rasulah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.